sahabat dan pemirsa. Jadi kita bersyukur sekarang ada di kantor Perbekal Desa Tingge-Tingge. Ini ada LPD. Jadi di sela-sela tadi kita berkunjung ke radio, saya akan bercoba untuk menemui LPD. Gimana kondisi LPD yang ada di Desa Tingge-Tingge? Yuk. Pak D, ini LPD Tingge-Tingge saat ini berapa asetnya ya? Kalau sampai saat ini kurang lebih 41 miliar Pak Agus. 41 miliar. Nah, tentu yang kita bicara soal aset, bicara keuntungan dan kontribusi kepada desa adat. Berapa persen sudah masuk ke desa adat? Untuk desa adat setiap tahun 20% dari laba per tahun Pak. 20%. Pembagiannya dari hasil keuntungan bersih setiap tahun itu 60% masuk ke modal, 20% masuk ke desa adat. Berarti 80%, lagi 10% masuk untuk pengurus dan karyawan LPD, 5% untuk dana pemberdayaan ke provinsi Pak, dan 5% lagi adalah untuk dana sosial Pak. Kalau tahun ini berapa persen atau berapa juta lah masuk ke desa adat? Kurang lebih 140 juta Pak. 140 ya, juta? 700 kali 20% kan 140 juta. Mulai tahun berapa bisa berkontribusi untuk desa adat ya? Kami mulainya dari 2001 Pak. Dari 2001 SK memang tahun 1989, tapi kami menjadi pengurus LPD itu baru tahun 2001 Pak. Ya, artinya keuntungan itu tahun berapa mulai? Keuntungan itu mulai dari awal sih sudah mulai Pak, dapat keuntungan, tapi nilainya kan kecil Pak, nilainya kan kecil gitu. Ya, terus ya. mulai ada perkembangan sekurang lebih sekitar dari tahun 2008 Pak. Dari 2008 sudah mulai untung mulai ada perkembangan. Waktu itu kami dapat istilahnya bukan sertifikasi lah. Artinya waktu itu 2008 kami seluruh Bali itu dari dapat namanya pelatihan 10 modul perbankan. 10 modul perbankan. Sebelum untung seperti sekarang ini, LPD Tingge-Tingge pernah mengalami masalah nggak ya? Pernah sebelum tahun 2001 Pak. Masalahnya apa itu? Kalau itu saya kurang tahu Pak, masalah. Artinya ada masalah bangkrut atau mungkin ada pergantian pengurus, kan rata-rata banyak yang begitu LPD Ya, kita. pergantian pengurus waktu itu Pak. Karena sempat tidak jalan LPD-nya, terus pergantian pengurus kami masuk dari tahun 2000. Jadi berapa kali sempat mengalami pergantian pengurus itu? Kalau sepengetahuan kami sih di bawah tiang 2001 itu kurang lebih 2 kali Pak. 2 kali. Ada pergantian pengurus. Artinya memang 2 sampai 3 kali nggak salah. Jadi pada saat itu memang kondisi LPD lagi ada masalah ya. Iya, Jadi sejak Pak masuk mulai dibenahi, sekarang sudah mendapatkan untung. Nah sekarang apa masalahnya Pak di LPD Ketonganan? Di LPD Tingge-Tingge nih? Kalau masalah kami sih sebenarnya secara ini kan memang sudah ada aturan itu Pak, ada Perda dan ada Pergub kan itu Pak, sudah diatur di sana, SOP maupun keseluruhannya itu kan sudah diatur dalam Perda dan Pergub. Terus begini Pak, kalau masalah saat ini yang kita hadapi kan otomatis pandemi ini kan sudah otomatis kami turun. Kemarin aja sebelum ada pandemi ini kami asetnya kurang lebih 46 miliar, terus turun sekarang sudah dapat turun ke 39, tapi sekarang sudah berangsur-angsur bisa naik ke 41 miliar gitu. Tapi kendala yang utama saat ini, Tiang juga sebagai pengurus juga di PKS Kabupaten Buleleng Pak. Kendala sekarang adalah masalah penyertaan modal itu Pak. Penyertaan modal itu kan dulu kalau tidak salah kan tahun 89 itu kan kolektif dulu SK-nya Pak. Kami bersamaan ada di sini di Grogak ada LPD Sangalangit, LPD Ambengan, itu sekarang ketua BKS Kabupaten Buleleng. Artinya boleh dikatakan penyertaan dulu dikasih modal oleh APBD, pemerintah ya? Iya, pemerintah sebagai daerah, penyertaan, sekarang menjadi penyertaan. Dan bukan hibah ya? Bukan hibah Pak, bukan hibah. Apa implikasinya itu? Implikasinya itu kan begini Pak, nanti kalau memang itu ada permasalahan hukum di desa adat, di LPD itu kan otomatis itu seketika masuk tipikor Pak. Tipikor atau mungkin kejaksaan atau kepolisian ya? Ya, siap. Karena dianggap tindak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi Pak. Terus sekarang harapannya apa dengan dana penyertaan itu? Harapan kami sih sebenarnya kalau itu nilainya kan memang kecil Pak. Dulu kan Dulu berapa? pernah juga kita
2 juta katanya 2 kami, juta. tahun 28. Kalau nggak salah dulu Karena itu 2 juta itu kan dana untuk lomba desa adat Iya, ya. dia desa adat itu, Pak. Yang ikut lomba desa adat dikasih uang 2 juta. 2 juta Untuk membangun membiayai LPD. Berarti sebetulnya bukan modal itu Iya, kan? bukan modal sebenarnya, Pak. Kalau bukan modal berarti kan tidak menjadi uang APBD itu maksudnya. betul, Pak. Nah, karena kalau uang APBD berarti kalau ada masalah misalnya korupsi, mohon maaf begitu, berarti Tipikor punya hak di situ. Iya, betul, Pak. Tapi kalau misalnya hibah kan tidak ini ya. Iya, betul, Pak. Itu maksudnya harapannya. Iya, betul, Pak. Karena banyak ada pengurus yang kena kasus Tipikor itu. Iya, betul, Pak. Berarti sekarang apa keinginannya? Keinginan saya sih kemarin rapat di BKS itu kan dengan provinsi juga rapat di BKS kan menginginkan dulu kan memang mau dikembalikan, tapi dikembalikan kan tidak bisa dikembalikan kan itu modelnya, Pak. Tidak bisa dikembalikan begitu saja. Iya, begitu saja. Ya. Terus kemarin kan sudah ada informasi dari provinsi bahwa Pak Gubernur itu kan katanya sudah menyetujui, kan sekarang cuma dikaji oleh Biro Hukum nanti kan gitu modelnya, Pak. Tapi kan mumpung Pak Agus juga di MDA dan perlulah disampaikan nanti bila mana perlu, apakah itu berupa hibah atau berupa apa namanya gitu modelnya. Artinya pengelola LPD itu ingin mendapatkan ketenangan lah. Betul, Pak. Ketenangan, Kenyamanan, jangan Pak. sampai nanti dengan akibat dana 2 juta yang dulu diberikan Ya, betul, itu Pak. sehingga menjadi ranah dari Tipikor untuk mengambil tindakan kalau ada proses pelanggaran. Ya, ya. Padahal sesungguhnya kalau LPD itu kan tulus, fokus dan lurus dan lestarius sesungguhnya. betul, Pak. Betul. Siapapun tidak ada niat untuk Ya, melakukan betul. korupsi seperti itu Ya, ya. Baik, nanti kita coba sampaikan Pak ya. Ya. Pokoknya semangat Pak ya. Siap, Pak. Berkarya. Dan karena LPD ini memang kontribusinya untuk desa adat luar biasa. Siap, Pak. Jadi tidak hanya menyangkut tentang Tri Hite Karana, Parayangan, Palemahan dan Pewangan itu kan kontribusi, dan mudah-mudahan nanti semua LPD kita sangat besar lah di Bali. Ya. Sangat Tapi besar. sedikit yang sampaikan juga Pak sama Pak Agus maupun di sini kan gitu ya. LPD itu memang kelihatannya kecil, Pak. Tapi secara luas kan sangat membantu sekali perekonomian asas desa, Pak. manfaatnya Iya, banyak asas ya. manfaatnya. Tapi kami ini kan sebuah lembaga kepercayaan, bukan lembaga bank, Pak, gitu modalnya kan. Tapi kita merupakan kepercayaan, bahkan kami kepada nasabah pun tidak pernah istilahnya ngajak harus nabung deposito di sini. Kan murni kepercayaan, Pak. Kalau ini uang 2 juta kita ada masalah dipertanggungjawabkan secara Tipikor kan berat, Pak. Kan itu. Kalau memang kami bermasalah secara hukum, siap kami mempertanggungjawabkan, tapi itu kan merupakan pidana umum lah modelnya kan gitu modelnya, Pak. Kalau kita Tipikor kan pemate sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak De ya. Jadi ternyata semangat untuk mengabdi kepada desa adat karena ini lembaga keuangan komunitas yang kepentingannya dan asas manfaatnya atau labdenya untuk kerama adat sungguhnya memang harus diperkuat oleh hukum adat sendiri. Jadi tidak khawatirkan karena memang ada Tipikor dan sebagainya, walaupun niatnya sebenarnya murni kita untuk ngayah ya. Ya, tetap semangat Pak De ya. Siap, Pak. Jadi mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memperkuat teman-teman pengelola ya. Jangan khawatir kalau kita memang tujuannya lurus, murni, dan saya yakin semua akan dimudahkan Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sukses semua. Luar biasa. Mudah-mudahan terima kasih. Apa yang disampaikan Tiang bisa Pak Agus sebagai kepanjangan tangan nanti kepada pemerintah maupun di MDA nanti kan bisa disampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Om Santi. Om Santi.